Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 16.4.1 yang udah rilis teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke settings, kemudian kita ke bagian software update available. Di sini kita cek aja, ternyata ini udah muncul teman-temannya untuk update iOS 16.4.1 itu kemarin. Jadi di sini gue akan bikin video tentang iOS 16.4.1 guys. Jadi di sini udah kelihatan itu untuk file size-nya 250 MB guys ya. Jadi tulisannya this update provides important bug fix. Jadi ini ada using hands emoji doesn't show skin tone variation, terus Siri doesn't respond in some cases. Jadi ini juga diberikan security update teman-teman. Jadi di sini available for all regions, but some features may not available katanya dia. Jadi ini adalah update terbaru dari iOS 16.4.1. Jadi sebelum gue update, gue pengen kasih tahu ke kalian di iOS 16.4 ini apa saja bugs yang gue temui teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, ini katanya emoji itu nggak ada warna skinnya. Jadi kita tes langsung guys. Jadi di sini kita langsung masuk ke sini misalnya guys. Jadi kita langsung masuk ke emoji, kita ke emoji yang baru seperti ini. Nah ini tuh nggak ada warnanya guys ya. Jadi kalau yang lain kan ada warnanya, tapi kalau emoji yang baru itu nggak ada pilihan warnanya. Nah skin tone-nya nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipilih seperti ini. Ini kan banyak warna skin tone-nya. Kalau di yang baru emojinya nggak ada. Nah itu katanya di perbaikan 16.4.1 bakal ada skin tone warna baru. Nanti kita buktikan bareng-bareng teman-teman ya. Nah kemudian kita masuk ke WhatsApp guys. Katanya bugs di WhatsApp itu masih ada guys ya, seperti ini. Ini kan ada suara nih guys. Misalkan seperti ini nih. Nah kalau kita slide. Nah jadi kayak gini guys ya. Nah jadi suara di story WA sebelumnya itu masih nyantol di next story kita. Jadi gue pengen ngecek teman-teman, pas nanti update iOS 16.4.1 ini story WA apakah masih gini atau enggak guys. Kalau menurut gue secara pribadi, kalau dia masih sama story WA kita suaranya masih kedengar, berarti itu bukan dari iOS teman-teman, mungkin dari WhatsAppnya yang harus ngasih update terbaru teman-teman. Itu menurut gue secara pribadi ya. Terus yang ketiga adalah Siri teman-teman. Katanya Siri itu ngehang ya, nggak bisa dipakai. Coba gue tes ya. Hey Siri. Nanti dia jawab, what's your name? Nah, jadi di sini udah dibalas sama dia guys ya. Jadi kalau gue secara pribadi teman-teman, untuk 16.4 untuk Siri gue itu berfungsi dengan normal. Untuk story WA memang ada bug suaranya, itu gue nggak tahu dari iOS atau dari aplikasi WA. Terus kalau untuk skin tone-nya memang tidak ada pemilihan skin tone warna untuk emoji-emoji baru yang baru rilis kemarin teman-teman. Itu udah 3 bugs yang gue temui. Jadi itu selanjutnya katanya untuk aplikasi widget weather itu nggak connect teman-teman. Jadi kita langsung ke weather nih guys. Ini weather paling kiri nih. Nah ini ternyata kalau untuk weather gue tuh nyambung temen-temennya, nggak ada masalah sama sekali. Nah jadi ini ada beberapa pengguna yang mengeluhkan kalau untuk aplikasi weather mereka itu nggak connect guys, nggak nyambung, jadi nggak bisa kepake. Nah ini katanya untuk di 16.4.1 itu ada perbaikan untuk aplikasi weather ini udah bisa dipakai. Jadi dari 4 bugs yang ada di 16.4.1 ada di iOS 16.4 guys ya. Jadi itu kalau untuk skin tone-nya gua ngalami, untuk story WA gua ngalami, untuk Siri-nya error gua enggak, untuk widgetnya error, weather-nya gua enggak teman-teman. Jadi gua akan update iOS 16.4.1 dan kita lihat perbedaannya apa guys ya. Let's go. Oke guys, jadi ini udah gue install iOS 16.4.1 guys ya. Jadi kita langsung cek ke settings, di sini kita langsung ke general, kemudian ke bagian about teman-teman ya. iOS versinya 16.4.1, kita klik di sini untuk kode numbernya 20E252. This update provides important bug fix, terutama untuk emoji yang mendorong tangan yang nggak ada warnanya sekarang udah ada, dan untuk perbaikan Siri di beberapa kasus teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi kan sebelumnya, gue udah bikin video tentang bugs yang ada di iOS 16.4. Pertama-tama kita mulai dari emoji dulu teman-teman. Jadi kalau untuk emoji sendiri, untuk emoji tangan ngedorong gitu di sini teman-teman ya, kita buka. Nah ini ya. Nah ini ternyata udah ada untuk pilihan warnanya guys. Jadi ini kalian udah bisa pilih warna kalau untuk emoji yang mendorong tangan seperti ini teman-teman ya. Nih. Nah jadi ini terkhusus hanya untuk emoji yang mendorong tangan ini guys. Jadi sebelumnya nggak ada, sekarang udah ada untuk pilihan warnanya khusus untuk emoji mendorong tangan di iOS 16.4.1. Jadi permasalahannya terselesaikan guys ya. Oke, yang kedua kita cek ke story WA itu suaranya masih ngikut nggak kalau kita slide ke story berikutnya seperti ini guys ya. Jadi kita cek dulu guys.
Ini ya, mana ya ada suaranya seperti ini. Oke, ini ada suaranya ya. Oke, jadi kalau untuk suaranya ini itu ternyata di story WA ternyata masih ngikut ya suaranya di story sebelumnya. Pas kalian slide ke story selanjutnya itu juga masih ada suaranya ngikut. Jadi kalau menurut gua secara pribadi ini bukan bugs dari iOS, tapi memang dari WhatsApp-nya yang belum memberikan update terbaru untuk permasalahan ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah yang kedua ini masih tetap ada guys ya. Oke, untuk masalah selanjutnya adalah Siri guys. Jadi di sini ada perbaikan Siri, katanya di beberapa kasus Sirinya nggak responsif. Tapi di awal gue udah bilang kalau untuk Siri gue nggak ada masalah, tapi di sini gue tetap ngetes guys ya. Jadi, Hi Siri, how are you? Hi there, I'm pretty good, thanks. Jadi gue bisa bilang kalau untuk Siri gue tuh aman-aman aja guys ya. Jadi mungkin bagi kalian mengalami permasalahan Siri nggak responsif di beberapa kasus, mungkin gue rasa untuk di 16.4.1 ini udah terselesaikan guys ya. Karena gue terus terang nggak ada masalah sama sekali dengan Siri gue lancar. Dan sebelum update iOS terbaru ini juga Siri gue fine-fine aja, nggak ada masalah guys ya. Jadi semoga iOS 16.4.1 ini menyelesaikan problem ketiga ini tentang Siri guys ya di device kalian. Oke, bugs yang keempat adalah tentang weather teman-teman. Jadi di awal video juga gue bilang beberapa pengguna mengeluhkan kalau fitur widget weather mereka itu nggak berfungsi, nggak connect sama sekali guys ya. Jadi kalau di iPhone gue itu nggak ada masalah sama sekali untuk weather ini guys. Dan setelah gue tes di iOS 16.4.1 juga lancar-lancar aja seperti di iOS sebelumnya guys. Jadi kalau untuk Siri gue nggak ada masalah, untuk weather juga gue nggak ada masalah, ini lancar-lancar aja guys ya. Jadi connect aja, ini langsung nyambung teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk konektivitasnya lancar guys. Jadi kita pengen lihat ini lancar-lancar aja, nggak ada nge-lag, nggak ada blank, semuanya lancar seperti biasa teman-teman ya. Jadi gue harap update iOS 16.4.1 ini menyembuhkan masalah tentang weather yang kalian alami guys ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke internal storage teman-teman ya. Jadi kita masuk ke setting guys. Jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk iPhone storage itu dibuka lemot nggak, terus sistem datanya kebaca nggak guys. Kita buka seperti ini langsung buka teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung lihat penggunaan storage kita. Dan untuk sistem data kita di sini iOS 8,8 GB, sistem data di sini 0 KB. Jadi masih 0 KB teman-teman ya. Jadi di iOS sebelumnya ini kadang-kadang 8 GB, kadang-kadang 4 GB, kadang-kadang 200 MB, jadi masih ngawur teman-teman ya. Jadi ini gue bisa pastikan untuk sistem datanya ini masih belum terbaca dengan stabil, dengan konsisten ya. Berapa sih sebenarnya file size-nya? Ini pasti ada isinya teman-teman, ini nggak mungkin 0 KB. Nanti mungkin beberapa saat kemudian bakal update lagi ya, beberapa waktu kemudian untuk berapa size-nya ini guys ya. Jadi kalau untuk storage sistem data masih belum kebaca ya di iOS terbaru ini 16.4.1 guys ya. Nah, selain itu gue juga pengen bilang ke kalian, setelah kalian update jangan lupa untuk update aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone kalian guys. Seperti ini kalian update aja guys ya. Ini gue update karena ini gunanya biar tidak terjadi crash di aplikasi kalian setelah kalian update iOS guys ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mencegah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di beberapa aplikasi yang ternyata belum kalian update guys. Jadi ini kalian update dulu dengan harapan agar fitur-fiturnya tetap berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya guys ya. Jadi itu adalah catatan penting bagi gue secara pribadi setelah kalian update iOS guys ya. Nah, menurut gue yang kedua teman-temannya, setelah kalian update aplikasi tadi, yang kedua tips dari gue tuh setelah kalian install iOS terbaru, jangan lupa hard reset teman-temannya. Kalian tekan tombol volume up, volume down, kemudian tekan tombol home sampai dia nge-restart sendiri. Menurut gua itu sangat penting guys ya. Jadi setelah kalian update iOS, jangan lupa update aplikasi yang belum update, kemudian kalian jangan lupa hard reset guys ya. Jadi itu sangat penting banget agar semua fitur-fitur yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, lancar-lancar aja guys ya. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas YouTube teman-temannya. Kalau misalkan kita nonton YouTube terus kita landscape itu, kalau kita volume up volume down toolbarnya nggak muncul guys. Jadi ini gue pengen ngecek. Ini kan YouTube-nya lagi gue install. Setelah gue install, gue pengen buka, kita nonton landscape. Kalau di iOS sebelumnya itu toolbar volume up volume down-nya nggak muncul sama sekali ya. Walaupun suaranya naik dan suaranya turun itu berfungsi, cuma toolbarnya nggak ada. Jadi di sini kita akan tunggu setelah di-update, kita langsung coba buka YouTube guys ya. Oke teman-teman, ini udah ke download ya, YouTube udah update, jadi kita buka teman-temannya. Jadi di sini kita nonton YouTube, kita landscape, kemudian kita coba volumenya teman-temannya. Jadi kita langsung buka seperti mana ya? Ini teman-temannya. Oke. Jadi di sini
After Edge ya guys. Sabar sedikit. Oh ini kan toolbarnya ada nih. Nah kalau di landscape gue nggak tahu nih ada atau nggak guys. Jadi kita coba. Oke, kita seperti ini, kita coba ya. Udah muncul guys ya. Jadi permasalahan toolbar volume up volume down di YouTube kalau kita posisi landscape kayak gini itu udah lancar, nggak ada masalah sama sekali seperti ini guys. Jadi permasalahannya tentang YouTube volume up volume down toolbarnya ini terselesaikan ya di iOS 16.4.1 guys ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya menurut gua secara pribadi sebenarnya nggak ada masalah sih di iOS 16.4.1 ini ya. Yang menjadi catatan gua hanya WhatsApp yang suara story-nya masih kedengaran teman-temannya, yang dimana menurut gua secara pribadi itu bukan dari bugs iOS tapi itu dari WhatsApp-nya sendiri guys. Jadi overall 16.4.1 ini memang menyelesaikan beberapa kasus teman-temannya, seperti skin tone nggak ada, kemudian Siri diperbaiki, kemudian weather diperbaiki juga, nggak ada masalah ya semuanya di device gua. Kemudian kalau untuk YouTube toolbarnya, kalau landscape tuh udah muncul guys ya, nggak ada permasalahan sama sekali. Cuman kalau untuk sistem datanya masih belum kebaca teman-teman ya. Jadi so far so good guys, dan gue juga melihat untuk penurunan baterai di iOS 16.4.1 ini ya lumayan juga guys ya, lumayan hemat juga menurut gue secara pribadi. Tapi gue belum bisa compare dengan iOS 16.4 baterainya, ketahanannya, karena bagi gue secara pribadi jujur nih, gue tuh nggak pengen update 16.4.1. Kenapa? Karena gue udah nyaman banget, baterainya kuat banget coy. Jadi pengen update tuh sayang banget. Cuman karena gue harus nge-review ini buat kalian, gue nekat aja buat nge-review dengan update iOS 16.4.1 walaupun gue sayang banget. Jadi beberapa hari kemudian gue akan datang dengan review iOS 16.4.1 ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Cuman so far ini bagus, nggak ada masalah sama sekali, dan gue sampai detik ini gue bikin video ya, gue masih suka dengan iOS 16.4.1, belum ada yang ngecewain gue teman-teman ya. Oke, sekian video gue tentang iOS 16.4.1 di mana Apple memberikan rilis yang cukup cepat teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi iOS yang ini tuh cukup urgent ya, karena Apple memberikan update-nya tuh sangat cepat ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi gue pikir minggu depan baru bakal meluncur nih 16.4.1, tapi ternyata kemarin yang udah meluncur guys. Jadi sekian video gue kali ini, semoga kalian dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.